Assalamualaikum Bu Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Senang sekali Buya bisa bergabung dengan Buya. Alhamdulillah. Tadi malam kami buka bersama dengan Pak Ahmad Yusuf sama Mas Syam Lefty. Jadi saya dikasih linknya Pak Buya. Yang selama ini saya cuma dengerin dari YouTube, Masya Allah, bersyukur banget, Alhamdulillah bisa ikut link Buya, Masya Allah. Masya Allah, dah saya bersyukur banget di bulan Ramadan lagi. Salam kenal Buya, saya Bu Khadijah dari BSD. Yang saya tanyakan ini mengenai di luar koridor ini ya Buya ya, mengenai wanita haid atau nifas itu bagaimana dengan membaca Al-Quran, apakah itu boleh apa enggak, pegang Al-Quran boleh apa enggak. Terus yang kaitannya dengan Lailatul Qadar ini loh yang sedang kita cari ini, sebenarnya Lailatul Qadar tuh bagaimana sih ciri-cirinya, apa kalau kita sudah mendapatkan itu Lailatul Qadar itu Buya. Sekian Buya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan Pak Afgan. Iya. Saya melihat perempuan mungkin berbeda dengan kalian laki-laki. Ya, saya melihat perempuan punya hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Laki-laki harus dekat dengan Tuhan. Betul nggak? Iya. Laki-laki harus puasa. Perempuan? Laki-laki harus sholat. Perempuan? Laki-laki harus haji. Perempuan? Laki-laki wajib mencari nafkah. Kalau perempuan? Sama. Ya kalau nggak usah makannya dari mana? Dari mana makannya kalau nggak cari makan sendiri? Dari suami. Dari suami? Ya kalau punya suami. Kalau enggak, nah, suami berkewajiban ngasih makan istri itu adalah dalam rangka pembagian tugas, job description, bagi-bagi tugas. Iya dong, istri tugasnya masak, ngepel, nyuci, nyetrika, ngasuh anak, itu bagian tugas. Laki-lakinya, suaminya ponta-panting Jakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, nyupir mobil, iya kan? Iya, menantang maut untuk ngasih makan anak istri, itu pembagian tugas. Nah begitu suaminya meninggal ya harus cuci tangan, makanya perempuan juga harus punya keterampilan. Itu di dalam dunia. Di akhirat, di dalam akhirat juga sama. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Masing-masing memikul dosa. Nggak ada suami memikul dosanya istri. Dosa masing-masing loh. Sekalipun suamimu kiai, belum tentu masuk surga bersama suamimu. Suamimunya juga belum tentu masuk surga kok. Nah, makanya juga ibadah sama. Nah, ketika perempuan dalam setiap bulan itu seminggu haid tidak boleh baca Quran, itu berarti dijauhkan dari Tuhan dong. Firman-Nya nggak boleh dibaca. Jadi artinya larangan perempuan baca Quran bukan larangan asli. Ya, larangan dalam rangka menghormati Al-Quran, tidak boleh dibaca orang yang lagi haid. Tetapi saya melihat perempuan juga harus dekat dengan Al-Quran dalam kondisi apapun. Nah makanya kalau kita lihat hukum perempuan haram baca Quran itu tidak asli. Buktinya Pak, kalau Anda sebagai guru di madrasah ngajar Quran, ketika haid libur nggak? Libur nggak? Saya lagi haid, jadi libur dulu. Jadi gitu, berhenti. Jadi
sekolahnya berhenti dulu seminggu gitu, nunggu haidnya suci. Betul nggak? Nah, ketika engkau sedang menghafal Al-Quran, boleh nggak kita membaca Al-Quran karena kita lagi menghafal tahfidz Al-Quran? Boleh nggak? Boleh. Jadi kan nggak asal. Betul nggak? Berarti nggak asli kan? Hanya sebatas untuk menghormati Al-Quran. Makanya bagi saya ada jalan keluar supaya kita jangan berantem sama para ulama. Ya sudah gini aja. Ketika Anda sedang haid, baca Qur'annya jangan bersuara, di dalam hati saja. Solusi bagi saya. Karena bagaimanapun perempuan juga harus selalu rajin baca Qur'an dong. Sampai-sampai karena mensakralkan Al-Quran terlalu berlebihan, mensakralkan Al-Quran, justru akhirnya menjauhkan Al-Quran dari kita kok. Gara-gara kalau pegang Quran harus berwudu dulu, akibatnya nggak baca-baca Quran. Rajin mana baca Quran? Orang yang harus wudu dulu atau tanpa wudu? Makanya orang NU sama Muhammadiyah masih rajin orang Muhammadiyah baca Qurannya, dikantongi sambil nunggu kereta api sambil baca Quran, nggak wudu lagi sih. Kalau orang NU ya jadi yang nggak boleh mengantongkan Quran nih, harus wudu. Saya tidak menyalahkan ketika orang ingin mensakralkan Al-Quran, tetapi ketika berlebih-lebihan akibatnya menjauhkan Al-Quran. Jadi saya kasih solusi, kalau Ibu Khadijah ini sedang menghafal Quran, lanjut hafalkan saja, nggak ada masalah. Atau sebagai guru di madrasah atau di pesantren, waktunya ngaji, ya ngaji saja, nggak ada masalah. Nah, kalau pengen tadarus bulan puasa ini karena lagi haid, ya sudah, bacanya di dalam hati saja. Dan yang dibaca, yang dipegang jangan Al-Quran, tetapi tafsir Al-Quran yang tulisan tafsirnya lebih banyak daripada teks Al-Qurannya. Terjemahan Kementerian Agama itu kita lagi pegang terjemahan Al-Quran, bukan pegang Al-Quran. Ya diakal-akal aja gitu caranya. Supaya Al-Quran dekat dengan kita. Ayo, bulatnya ayo. Iya, ya dia pinter-pinter aja kela-kelaan gitu. Kemudian Lailatul Qadar, kebetulan kita di hutan punya padepokan. Yeah. Dan nanti sore ini saya langsung mau ke hutan karena banyak orang yang di sana. Mulai tanggal 17, 18, 19, 20, 21. Ini yang muttafaq alaih, banyak pendapat itu ya tanggal 21, 19, 17 itu. Jadi di sana sambil puasa, tapi puasanya puasa Ramadan. Bukan puasa sunnah, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Jadi artinya memperbanyak baca Al-Quran di hutan di sana, ya. Sambil nginep di sana 5 hari. Barangkali saja mendapatkan nuzul nama Lailatul Qadar, tetapi tidak ada kepastian tanggal berapa karena pendapatnya banyak sekali. Ya sudah, kalau begitu mah yang paling afdol sesungguhnya tunggulah Lailatul Qadar itu sepanjang Ramadan. Dari mulai tanggal 1 sampai malam Lebaran kita tunggu Lailatul Qadar. Itu daripada kita nunggu tebak-tebakan tanggal 21, 19, 29 kepung semacam. Udah semuanya aja kita persiapkan, yang rajin baca Quran di bulan Ramadan.
Nah itu. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita dapat Lailatul Qadar? Kita akan mendapat kebaikan dari Tuhan itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan lah kurang lebih. Jadi artinya satu kali kita mendapat Lailatul Qadar itu sama dengan kebaikan kita seumur hidup. Iya. Ya, umur 83 itu umur bangsa-bangsa yang usianya panjang ya. Kayak Amerika, Cina itu. Kalau kita kan berapa rata-rata? 65 ya kita mah. 65 kita berendah. Amerika 80 ke atas ya. Umur mereka panjang-panjang. Nah, itu seperti itu. Akan tetapi saya dalam kesempatan ini ingin memberitahukan bahwa kalau kita lihat ayatnya itu tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu. Tanazzalu di dalam itu Lailatul Qadar, tanazzalu tanazzalu alaihimul malaika. Jadi pada malam Qadar itu malaikat-malaikat turun. Diinformasikan dari Al-Quran ada yang lebih hebat dari Lailatul Qadar ini. Yaitu siapa? Yang penting kita hidup ini konsisten. Konsistensi. Gara-gara bulan puasa di pelong ngomongnya. Konsistensi hidup itu lebih penting ya, lebih daripada Lailatul Qadar. Dikatakan alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul tatanazzalu tatanazzalu alaihim tatanazzalu. Orang yang dapat Lailatul Qadar tanazzalu alaihimul malaika. Tanazzalu, ta nun zai lam, tanazzalu. Tapi orang yang beriman dan konsisten dalam hidupnya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatanazzalu, hurufnya lebih banyak kan, taknya 2 kan, kalau tanazzalu 1 kan, jadi hurufnya lebih banyak kan. Setiap ada tambahan huruf pasti ada tambahan makna. Iya, qatala membunuh. Kalau qatala saling bunuh membunuh. Iya. Kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Jadi adanya tambahan sisipan akhiran itu menunjukkan tambahan makna. Berarti kalau yang turun di malam Qadar itu malaikatnya 1000, maka bagi orang yang istiqomah malaikatnya yang datang beribu-ribu. Sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar secara kebetulan gampang, setahun sekali, tapi istiqomah seumur hidup, konsisten. Sekali bilang merah adalah merah, sekali bilang hijau adalah hijau selamanya dengan segala resikonya. Seorang pemimpin sendiri
ketika itu tidak konsisten, rakyatnya, pengikutnya bingung. Hari ini bilang merah, nanti besoknya bilang hijau, kalang kabut semuanya. Ya, kita juga susah. Komandan mimpin barisan, maju jalan, gerak, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, berhenti, enak kan? Kalau tidak konsisten, maju jalan, gerak, kiri kanan, kanan 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 kiri, kiri kiri kanan, kanan kiri, kacau balau semuanya. Seperti begitulah kira-kira. Konsekuen, konsisten, itu yang lebih banyak mendapatkan, didukung oleh banyak malaikat sekitar kita. Tetapi nanti tahun ini Indonesia ada Lailatul Qadar enggak? Belum tentu. Turun di satu negara, ini bumi bulat, ini matahari. Di sini masih terang kan? Iya. Sini kan gelap. Malam Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, ketika sudah fajar ya selesai. Nah, sedangkan Amerika fajar, Indonesia belum. Berarti udah selesai dong. Masa Lailatul Qadarnya ikut muter? Lailatul Qadarnya ikut muter gitu. Jadi belum tentu. Di Saudi dapat, ada tuh kata Indonesia enggak. Di Amerika ada, ya di Mesirnya enggak. Ya karena bumi itu, matahari terbit itu adalah akibat dari karena bumi berputar, mengelilingi, mengorbit ke matahari dengan olang-aliknya. Jadi kapan itu siang? Siang adalah terjadi pada bagian bumi yang menghadap ke matahari. Kapan malam terjadi adalah bagian bumi yang membelakangi matahari. Dalam keadaan berputar, disitulah siang dan malam bergeser. Nah, kalau hatta matla'il fajar ya selesai. Berarti hari tahun ini Indonesia tidak dapat Lailatul Qadar. Itu satu pengertiannya. Ya, enggak seluruh dunia. Kemudian lagi juga Lailatul Qadar turun, siapa yang dapat? Yang kebetulan malam itu lagi beribadah, lagi baca Quran, lagi ngurusin suaminya yang lagi sakit, ngejetin suaminya, lagi nyusuin anaknya, ya sedang beribadah. Itu semuanya ibadah. Itu mungkin yang dapat Lailatul Qadar. Tapi ketika malam Qadar itu turun hari di Indonesia, barangkali nanti malam gitu, ya mangga barangkali Pak Opik ikut ke hutan bersama kami, ayo malam ini itu barangkali Lailatul Qadar. Tapi ingat, itu dapat orang yang lagi istighosah di hutan, yang lagi tadarus. Kalau yang lagi main gaplek ya enggak juga dong, enak aja. Enggak semuanya, enggak, itu juga dipilih kan gitu. Gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu Khadijah yang ada di BSD, demikian penjelasan Buya. Yang pertama tentang perempuan yang membaca Quran dalam kondisi tertentu, dan kemudian yang kedua penjelasan rinci tentang Lailatul Qadar. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan pengetahuan kita bertambah apa yang sudah beliau sampaikan pada kali ini.